Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita selama ini sampai detik ini. Maka pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amalkan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau mengakui kita sebagai umatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Puasa Ramadan termasuk daripada rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Nah, salah satu rukun Islam yang wajib kita tunaikan selain daripada sholat 5 waktu, selain daripada zakat bagi orang yang mampu, adalah sholat, adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan Allah menyeru. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada kita hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan ini puasa sebelum orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa ini bukan zaman kita ini aja. Nah, zaman abah kita, zaman kakek kita sudah diwajibkan daripada puasa. Supaya apa? Allah perintahkan kita ini untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa saja daripada hambanya yang mampu naik derajat kepada derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan, nanti dia akan mendapatkan surga. Nah, salah satu pembuktian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perintah Allah yang namanya puasa dikerjakan. Nah, kapan tepatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa ini? Puasa ini diwajibkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Dapat 2 tahun di kota Madinah, baru turun ayat ini, baru turun kewajiban pelaksanaan daripada puasa. Jadi di awal-awal agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad dari Mekah, kurang lebih sekitar 12 tahun, 13 tahun, 13 tahunan Nabi menyebarkan agama Islam di Mekah. Lalu pindah ke kota Madinah.
Nah, di Madinah inilah Allah Subhanahu wa taala baru mewajibkan yang namanya puasa. Kenapa? Karena Allah mengetahui bahwa Islam ketika itu sudah mulai kuat. Makanya lalu diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya di tahun ke-12 kenabian. Artinya 12 tahun setelah Nabi berdakwah mengenalkan agama Islam, baru turun ayat untuk mewajibkan puasa, untuk mewajibkan sholat melalui Isra wal Mi'raj. 12 tahun dulu pengembangan dakwahnya, baru diwajibkan untuk sholat. Puasa setelah Nabi hijrah ke kota Madinah dapat 2 tahun baru diwajibkan untuk berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita nih yang asalnya derajatnya muslimin bisa kita menaikkan derajat kita ke muttaqin namanya. Artinya tidak hanya sebagai orang Islam, tapi sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takwa itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita dengan memperbuat puasa, dengan melaksanakan puasa. Udah tuha kita nih. Ya kan ya? Tuha sudah. Ya enggak, Pak? Senang ya, sudah ya lah, kembali sudah ya lah. Sudah terlalu jauh perjalanan, ya kan ya? Rambut sudah uban. Nih alis saja lah sudah tumbuh uban. Nih jenggot jambang sudah tumbuh uban. Bahkan bulu hidung sudah tumbuh uban. Kapan lagi? Hendak meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Maka bersyukurlah kita kalau diberikan kesempatan untuk memperbaiki itu semua. Namun di dalam pengerjaan daripada puasa, ini ulun ringkas saja. Mudah-mudahan ini menambahkan ilmu kita tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaraitu wujubi siyami arba'atu asya'. Syarat wajib untuk berpuasa itu ada 4 perkara. Bila 4 syarat ini ada di dalam diri kita masing-masing, berarti wajib tuh puasa. Apa yang pertama? Al-Islamu, beragama Islam semua. Alhamdulillah. Wajib berarti. Ya apa? Ya Pak. 1. Ya syaratnya. 2. Al-bulughu, balik. Sudah balik. Wah, ini kita kebalikan sini ya. Sudah bolak-balik ya, Pak. Bolak-balik baca. Adakah? Oh, Masya Allah. Oh, ibu-ibu. Bu. Oh, ibu-ibu Mas Ali. Oke, sambil didengarkan ibu-ibu lah di belakang, sambil dengarkan ilmu nih. Sambil nyusun-nyusun. Oke, yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik. Alhamdulillah di dalam diri kita masing-masing nih rasakan. Alhamdulillah Islam, alhamdulillah balik. Kemudian yang ketiga al-aqlu, berakal waras. Waras, Pak. Waras, Pak. Jelas. Kemudian yang terakhir wal qudratu ala shaumi, mampu untuk berpuasa. Maksudnya tidak terlalu tua untuk berpuasa. Kalau ketuaan misalnya kayak orang-orang yang sudah lali, sudah pikun, lalu dia untuk mencoba untuk puasa, maka akan sakit ataupun pingsan. Berarti itu tidak mampu. Lamun kayak kita nih, wah sehat aja ya nambah. Wah tato naga di sini. Sebelah sini tato harimau. Maka
wajib. Bila 4 syarat ini ada dalam diri kita masing-masing, Islam, balik, berakal, kemudian mampu artinya sehat. Mampu ini artinya sehat, kada terbantai di rumah sakit. Nah, lain halnya orang berimpus di rumah sakit. Nah, itu kan mampu sudah berarti itu, Mbah. Oke. Ini mampu aja, sehat aja, maka wajib Ustaz, kalau nya kada cukup kan syaratnya, kalau tidak cukup syaratnya, maka boleh dia tidak berpuasa. Dia balik, dia berakal, dia mampu, tapi kan Islam, wajib nggak puasa? Ya. Dia Islam, balik, berakal, tapi berimpus di rumah sakit, wajib nggak dia puasa? Nggak wajib puasa. Dia Islam, balik, sehat, tapi gila, Stres. wajib nggak? Kada wajib. Jadi bila ada laki-laki siang hari ataupun perempuan tidak puasa, sedangkan dia syarat keempatnya tadi ini sudah terpenuhi, berarti mungkin berkemungkinan dia termasuk orang yang gila. Stres. Oke, minta maaf. Alhamdulillah, kita nih ada 4 syarat ini ada di dalam diri kita. Ulun sudah sakit, cuma sakitnya sakit gigi, mampu aja puasa, pasang sarung pasna, ya kada? Mampu ya. Sahur tuh minum obat sakit gigi. Habis sholat subuh tidur, bangun asar misalnya. Saya maghrib. Pasal di jam itu. Guring mati ya lah. Guring mati. Bangun. Juhurnya dikodok, juhurnya sholat juhur. Jangan puasa sholat. Kada digawi misalnya jangan. Dua-duanya wajib ini. Kenapa? Karena rukun Islam. Juhurnya dikerjakan, dikodok, kemudian asarnya pun dikerjakan. Sebentar aja lagi nah, antara asar ke maghrib berapa jam aja lagi. Kira-kira sakit giginya hilang pada? Oh hilang ya apa? Kemudian belum ringkas lah. Itu tadi syarat wajib, artinya apabila ada 4 syarat ini di dalam diri kita, maka wajib untuk berpuasa. Wa faraidu shaumi arba'atu asya'a. Rukun-rukun daripada puasa itu ada 4 perkara. An-niyatu, yang pertama niat. Ulun sarankan untuk kita ini berangkat ke masjid, ke musala malamnya tuh, malam pertama tarawih. Dan malam-malam berikutnya kalau bisa berangkat ke masjid, penuhi masjid kita. Kenapa? Karena nanti di akhir daripada setelah sholat witir, setelah daripada doa, itu akan diimamkan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu shawma ghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat rukun daripada puasa itu yang pertama niat. Seperti daripada wudu. Wudu itu rukunnya niat. Basuh muka, basuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam tartib. Bila 6 persendian ini ada, sah itu berarti penuhnya wudunya. Begitupun dengan puasa. Harus ada nih niat di malam hari. Ulun ustaznya bersahur habis bersahur tadi ingat ulun berniat. Pas bangun ulun jam 8 hanya ingat bahwa ada berniat. Salah puasanya, ada sah puasanya. Ulun 4 yang mau tamat, ada sah puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berniat. Sedangkan niat adalah rukunnya. Jelas.
Jelas. Alangkah bagusnya kita berangkat ke masjid, sholat tarawih, sholat witir. Nah nanti bareng-bareng berniat bersama di masjid. Nawaitu shauma ghadin ana. Tiap malam kita berniat. Jelas? Nanti ada menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan cukup berniat itu cuma satu malam. Di malam yang pertama, tapi niatnya aku berniat puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh. Jadi malam kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu tidak perlu untuk berniat. Nah, cuman mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i perlu dan wajib setiap malam kita ini berniat. Jelas. Kemudian yang selanjutnya wal imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan minum. Kecuali keingat lupa. Kalau sudah sepiring. Nah. Suka jaringan. Jam 8 bangun ya kan. Langsung ambil kopi. Keingatan kada puasa ya kan. Nah, buka tertudung, lihat ada iwak daging, masya Allah. Makan aja ngapuk makan. Minum nak ngapuk. Lalu jadi bini, bah puasaan hari ini. Astagfirullahaladzim. Ya kan ya? Lanjutkan. Bila dilanjutkan batal. Tapi bila bertahan, kemudian kumur-kumur, pian buang apa yang ada di mulut, maka tidak batal. Tapi dalam keadaan lupa. Amun pura-pura lupa. Nah, iya kan masalah ini masalah nenek. Enggak. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri daripada makan dan minum. Waktu sahur makan daging. Apa? Jam 10 pagi. Apa nih di gigi ini? Daging sih ini nah. Dibuang Main kayak kanal lubangnya gigi ya kan. Makan lagi. Mau banjir aja nih ini. Gok tak goknya nah, jelas. Kemudian lagi yang yang menahan diri wal jima'i. Nah, menahan diri di siang hari daripada bulan Ramadan itu bersetubuh. Makanya bila anak kawin tuh dosa gitu, kena aja dulu. Habis bulan Habis bulan Ramadan aja kena. Nah, ulun maksudnya kena tahan lagi misalnya. Emang gitu aja. Aja pian kawin, ya kan? Nah, cuman bila bertamuan lawan bini tadi malam harinya, siang jangan. Iya nah, Bah? Kenapa, Bah? Bahaya ya nah, Bah? Bahaya. Ini bahayanya. Kalau misalnya ada seseorang lalu dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari, maka di samping batal puasanya, dia pun wajib bayar kafarat namanya. Apa kafaratnya? Nanti di luar daripada bulan Ramadan, dia wajib memerdekakan hamba. Ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, dia wajib puasa dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulannya kada tahan, ya kada tahan. Sebulannya kada tahan, maka 2 bulan ini kafaratnya. Berturut-turut lagi, Bah. Denda, Bah. Denda. Sangguplah tahan denda yang kayak gitu. Makanya oleh karenanya enggak usah ya dah. Kalaupun memang sudah kepepet, ayo aja silahkan langsungkan pernikahan. Anda ingin hendak berdapat dengan istrinya malam harinya, jangan di siang hari. Bahaya. Kosong, Bah. Ya. Kemudian wa ta'amudil qai. Kemudian berhindar daripada sengaja muntah. Memuntahkan dirinya dengan sengaja. Misalnya di dicolok-colok lalu muntah, maka batal.
Beda halnya kita ikut mobil, aduh pusing, mabuk darat, lalu muntah, habis keluar beratan, batal lah, tidak batal. Tapi ketika setelah muntah, kumur-kumur dan dibuang, jangan ditaguk. Nah, bila ditaguk kumur-kumurnya, ditelan kumur-kumurnya, maka batal. Itu kesempatan dalam kesempitan namanya. Baik, terakhir. Waladzi yuftiru bi shaima syaratu asya, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan itu perkara akan orang yang berpuasa. Tadi itu ada 10 macam. Nah, yang membatalkan puasa. Ma wasala amdan ila jawfi war ra'si, yaitu adalah sesuatu yang sampai dengan sengaja ke rongga. Misal, maksudnya di sini, kalau di sini kada terlalu detail. Kalau di dalam kitab lain detail, ada tentang detail. Artinya adalah memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Contoh, hidung. Gatal misalnya bahaya hidung nih. Kita nih di siang hari bulan Ramadan gatal hidung. Lalu pian garu, tapi garunya misalnya di ujungnya aja. Kalau pian teruskan masukkan, nah maka batal. Telinga ini rongga yang terbuka. Oke? Rongga yang terbuka. Kalau gatal, lalu pian gini kan. Batal lah, tidak batal. Tapi bila pian ambil katembat, nah pian apa? Pian masukkan maka batal. Jelas Pak? Jelas. Aduh Pak Ustadz berokok. Nah, berokok. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jangan lupa ya. Kan Ustadz kan tidak anunya, kan ada bendanya. Ya siapa? Lu ini berokok aja dulu. Pian isap. Pian ambil tisu, setelah itu pian tiup. Ada zatnya situ. Kuning. Ada warnanya. Ada berarti ada benda. Ada bendanya. Mantap pian tinggi, orang biasa juga rokok. Maka batal. Jelas ge? Anu setnya ulun waktu puasa itu meriang, lalu pergi berobat ulun, lalu disontek oleh menteri di burit, di pipi, apa nih? Di burit, nah pipi buritnya, paham aja lo lah. Bokong. Lagi dibokong nah. Lalu disuntiknya, disuntiknya. Batal Ustaz. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena bukan rongga yang terbuka. Bukan rongga yang terbuka. Kalau ini terbuka. Kalau mulut, apa lagi? Terbuka. Kalau bokong, enggak. Bukan terbuka. Ada juga yang mengatakan batal. Kenapa? Karena masuknya sesuatu ke dalam. Terserah pian mau ikut kemana. Kamu nulun ikut yang tidak membatalkan. Malar sehari ya udah. Jelas? Kemudian wal huknatu fi hadis sabila ini. Kemudian memasukkan obat ke salah satu 2 daripada jalan depan ataupun belakang, itu batal. Misal kayak orang kejang biasanya, kejang, lalu dimasukkan di lewat duburnya obat, dia kada nggak masukkan, maka batal lah. Kenapa? Itu rongga yang terbuka. Terus kemudian wal qayu amdan, muntah dengan secara sengaja. Wal waqu amdan, kemudian bersetubuh dengan sengaja, baik nang halal ataupun nang haram.
Kemudian wal inzal an mubasyaratin, mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani secara paksa. Paham ya lo Mbah? Oke. Batal. Dilus-lusnya yang ada. Habis itu keluar batal. Anu teh amun bini pernah mengeluarkannya, lalu keluar spermanya Ustaz, batal. Batal. Kenapa keluarnya itu nang batalkan? Jelas. Kemudian wal haidi, haid. Dia perempuan. 5 menit lagi azan maghrib. Tas tes keluar Mbah haidnya. Batal. Anu teh ujar binian. Anu teh ulun karasi ulun tembusakan maghrib kana hawa. Dari sejak dia neteskan haid tadi itu sudah batal. Jelas. Kemudian wan nifas darah yang keluar setelah melahirkan batal. Kemudian wal junun, gila. Hanya orang gila yang boleh tidak puasa, dan hanya orang gila yang bisa membatalkan daripada puasa. Puasa nih waktu puasa, rupanya depresi. Sempat 5 menit ketawa sorangan, sempat 5 menit hang, hilang akalnya. Maka bagaimana keadaan puasanya? Batal. Kemudian yang terakhir warid, yaitu murtad, keluar daripada agama Islam. Ini yang membatalkan daripada puasa. Tidak bisa dikarasi, tidak bisa kita tembuskan ke waktu maghrib. Ketika ada perkara-perkara yang membatalkan ini, sejak ada hal itu, maka ketika itu langsung batal. Jelas? Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Yang hajat, mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah. Yang menjadi surut, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Yang halal, yang barokah, yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, teman. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah taala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa qulyatul salih bisiril Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha jami'is sayyi'at wa bihinaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka tusliman 'ala qira'atina hadhihi wa ghayriha wa jazil wa ajrika 'azima wa taqabbal minna fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa taj'alha min hadiyatan wasil ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila wa ikhwan nabiyil mursalin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa ala alihi wa ashabil quraba wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ya rabbal alamin mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wa salih sufiyatil muhaqqiqin summa ila rahmatil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina nasibina ilaina wa sallallahu alaihi haji Muhammad Zaini bin Sakrani wa haji Sufyan bin Haji Masri wa hajjah jami'a binti Halus. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hafran min ahfarin niran. Allahumma innal muslimina fasbi' sanihim wa innal muslimina faghfir lahum wa tajawaz sayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina
illallah al-wujud fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi sha'n la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal lisan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar lana anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali mengingatkan dan mengajak kepada pian-pian berataan tanggal 23 hari Minggu insyaallah kita akan mengadakan tur ziarah yang insyaallah kita berangkat di 6:30 pagi. 6:30 pagi kita sudah start dari Wengga, grup Wengga start di RT Ulang Ulun insyaallah sekitar sudah terdaftar sekitar 12 mobil. 12 mobil. Jadi rutenya itu kita dari Wengga ini pertama ke tempat Guru Khairul di Pal 8 Koges ke Kampi Pulau Besi. Kemudian baru lanjut ke almarhum Guru Abdul Dahlan di Pondok Pesantren Darul Amin. Kemudian yang ketiga rutenya ke Langgana. Kemudian yang keempat Jaya Karet Guru Zainuri. Kemudian kelima Samida Guru Haji Ma'ruf. Terakhir rutenya finishnya di ujung Pandaran di Kubah Abu Hamid, Syekh Abu Hamid. Lalu kita insya Allah nanti cari tempat di sana. Mungkin kita mengadakan makan-makan, kemudian baca doa selamat. Untuk kawan-kawan, untuk pian-pian yang mau ikut, silakan hubungi panitia Pak RT. PRT orang pian di sini, anunya ke Pak RT. Nanti kita koordinasi. Cuman kita berangkatnya insya Allah di jam 6:30. Di jam 6:30 insya Allah kita sudah berangkat karena menyempati beberapa tempat itu sekira di ujung itu Juhur. Sudah Juhur. Jadi Juhur, sholat di sana, baru kita cari tempat untuk makan-makan, kemudian santai lah, refreshing lah. Oke. Jadi ziarah sambil refreshing. Mudah-mudahan pian-pian bisa ikut dan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Ulun ampun maaf, minta halang minta ridho. Dan ini ulun mampunya sampai hari ini aja nih. Untuk menjelang bulan Ramadan. Jadi penutupan pengajian malam ini. Pengajiannya. Oke, kalau kurang pian anak lanjut silahkan. Tapi kalau untuk pengajiannya penutupan malam ini. Malam ini penutupan. Karena ada hal-hal yang yang artinya disibukkan lah ulun. Oke. Ini aja dapat menyampaikan. Ulun mohon maaf.
maaf apabila ada salah-salah khilaf selama ini mohon diampuni, mohon diridhai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madaya wasi'al karam. Taqabbal Allah